FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku. Masih bersama saya Ribu Tawandi ya, yang setia menjadi kawan Anda sampai pukul 12 malam. Nggak deh, nggak pengen nyerem-nyeremin ya. Heeh. Yang aduh, siapa nih? Ada Syekhi Wonopringgo. Saya sapa terlebih dulu deh yang sudah hadir ya. Yang absen malam hari ini, aduh ketinggalan kereta nih Mas. Aku 2 minggu nggak nyimak karena tiap malam Selasa ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kali ini aku nyimak lagi. Udah sampai mana Mas Ribut? Semoga Mas Ribut sehat selalu. Amin. Alhamdulillah udah sehat. Ini bagian-bagian akhir dari buku ini. Kalau misalkan ketinggalan kereta ya, bisa ya nonton di YouTube. YouTube ya. Ada tuh YouTube-nya ya di Koja Sastra. Saya taruh di Koja Sastra. Ada di situ Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro. Sekarang sudah masuk ke seri 55 pembacaannya. Jadi sudah 55 video ya yang saya upload untuk serbuk untuk buku yang ini ya, Takdir Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro, karya dari Peter Carey ya. Silakan, itu bisa ditonton, bisa dinikmatin ya. Nah, di sana juga ada siaran dari Koja Sastra, ada juga siaran dari Rehat Malam ya. Ya, boleh ditonton lagi. Yap, oke deh. Oke. Terima kasih ya, Sehi di Wonopringgo sudah hadir. Nah, kalau yang malam ini apa ya? Yang malam ini baru saya baca, baru saya tayangin ya. Nanti jam 9 malam. Tapi untuk satu seri. Nah, seri berikutnya besoknya lagi gitu. Jadi biar setiap hari itu ada uploadan gitu. Oke deh. Siapa lagi nih yang hadir? Belum ada. Oke deh. Ya nggak apa-apa. Baik, kita ke bagian berikutnya. Kehidupan di pengasingan, keluarga, dunia sastra, dan kematian. Pada awal Maret 1837, persis sebelum pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pembatasan-pembatasan baru pada ruang geraknya, Diponegoro menerima kedatangan tamu istimewa di kediamannya yang panas dan sesak di Fort Rotterdam itu. Dia adalah Pangeran Hendrik sang pelaut, Prince Hendrik de Zeevaerder. Anak remaja masih berusia 16 tahun. Dia adalah putra bungsu Raja Willem II yang sedang melakukan pelayaran jarak jauh dari Eropa ke Hindia Belanda dengan pengawalan tutornya Peter Aryens, kapten kapal Vergat Bellona, yang membawa dia dari Belanda pada 10 Maret. Pangeran muda ini menulis surat untuk ayahnya. Kira-kira begini bunyi suratnya. Hari pertama di Makassar. Melihat benteng di sini, saya bertemu dengan tahanan kita yang kelihatan tidak bahagia, Diponegoro, yang jatuh ke tangan kita secara curang. Ia langsung mendatangi saya, menggandeng tangan dan menarik saya masuk ke kamarnya yang berada di lantai 1. Ia mengatakan kepada gubernur di sini, Rainer de Villietas Musquet, bahwa ia sangat gembira ada seseorang yang datang mengunjunginya di tempat kediaman yang menyedihkan itu. Ia tertawa lebar, tetapi
Raut kegirangannya itu terlihat dipaksakan, tidak spontan, tidak wajar. Sebab ia terlihat lebih suka menyendiri. Pada awalnya, ia bahkan tidak suka bercakap dalam bahasa Melayu. Padahal orangnya menyenangkan dan saya dapat melihat semangatnya yang masih membara. Pangeran Hendrik juga mencatat dalam buku hariannya bahwa perlakuan yang diterima mantan pemimpin Perang Jawa itu akan mendorong semua pangeran dan penguasa lokal lainnya untuk bergabung dengan pihak musuh jika terjadi konflik lagi dengan Belanda di masa mendatang. Suatu peringatan yang secara dramatis terbukti pada pertengahan abad ke-20 dalam Perang Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 sampai 1949 yang juga berlangsung selama 5 tahun. Begini catatannya. Semua orang tahu bahwa Diponegoro bangkit memberontak terhadap kita. Tetapi cara penangkapannya akan selalu, menurut hemat saya, menjadi suatu aib bagi pamor generasi tua pendahulu kita untuk menepati janji. Memang benar, ia seorang pemberontak, tapi ia datang untuk mengakhiri perang yang telah menelan begitu banyak kerugian besar, baik harta maupun nyawa di pihaknya dan juga di pihak kita. Lantas ia ditangkap atas perintah Jenderal de Kock. Saya yakin bahwa masalah ini yang telah mendatangkan keuntungan besar bagi kita sehubungan dengan penguasaan kita atas seluruh tanah Jawa, justru akan memberi pukulan balik yang besar dalam arti moral. Karena jika kita sampai harus berperang lagi di Jawa, salah satu akibat yang akan terjadi, atau kita atau orang Jawa akan kalah. Karena tidak akan ada lagi petinggi lokal yang mau bekerja sama dengan kita lagi. Dan hal ini akan terjadi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di tempat-tempat lain di Nusantara. 2 tahun kemudian, sekitar bulan Juni 1839, setelah hampir semua pengikutnya dipisahkan darinya, berita-berita tentang pangeran tetap masih bisa bocor keluar. Diponegoro masih berkorespondensi dengan kaum kerabatnya di Yogyakarta. Pada akhir tahun 1839, ia bahkan mencoba menulis surat kepada ibunya yang pengirimannya ditolak oleh pejabat Belanda yang berwenang karena ia masih menggunakan gelar-gelar seperti pada masa Perang Jawa. Sebuah artikel pun muncul dalam pers Prancis menjelang revolusi Februari 1848 yang mengkritik tajam cara-cara Belanda memperlakukan pangeran. Terkurung di antara 4 tembok di suatu benteng kecil, terpisah dari sanak keluarga, diawasi dengan ketat, tidak diperbolehkan menulis surat baik kepada gubernur jenderal maupun kepada siapapun. Diperlakukan selama 18 tahun dengan kasar dan kejam. Jelas merupakan tindakan yang tidak layak dilakukan oleh pemerintah negeri ini, Nederland. Bagaimana kabar-kabar seperti itu bisa bocor keluar? Keputusan untuk membuka Makassar sebagai pelabuhan bebas di tahun 1847 telah menarik lebih banyak kapal-kapal dagang Arab dan lokal untuk singgah di situ. Hal ini pada gilirannya menciptakan berbagai peluang baru untuk menjalin kontak dengan dunia luar. Mungkin sekali, lewat jalur-jalur tidak resmi semacam itu, keluarga dari pelukis Jawa keturunan Arab yang berbasis di Semarang, Raden Saleh Syarif Bustaman, yang telah menjalin kontak dekat dengan Keraton Yogyakarta, mendapat informasi tentang kesulitan hidup Diponegoro di pengasingan. Ya, Raden Saleh sendiri sangat mungkin menjadi sumber laporan pers Prancis di atas tadi.
mengingat ia beberapa kali pergi ke Paris dan tinggal beberapa waktu di sana pada akhir tahun 1840-an. Oh iya, benar ya. Raden Saleh ini, beliau ini pada saat di Eropa bolak-balik dari Jerman, Prancis, Belanda, Prancis, Jerman, Belanda gitu. Dan dia rupa-rupanya sering banget mendengar kabar tentang nasib Pangeran Diponegoro saat dia di Eropa. Ini tertulis juga dalam novel biografi yang ditulis oleh Iksana Banu sama Kurnia Effendi, sang pangeran dari timur. Nah, itu cerita tentang Raden Saleh. Oke, saya kembali ke buku ini. Menteri Negeri Jajahan J.C. Baut segera menulis surat untuk mengklarifikasi dan meyakinkan kembali Raja Willem II bahwa pangeran sebetulnya tidak ditahan di sebuah benteng kecil melainkan di lingkungan yang cukup luas di Fort Rotterdam, di mana pangeran menempati ruang salah satu perwira. Juga tidak benar bahwa pangeran dipisahkan dari keluarga karena istri dan ketujuh anaknya yang lahir di pengasingan tetap berada di sampingnya. Dan salah satu di antaranya malah sudah memasuki usia siap menikah. Karena makin jumlah anggota keluarganya makin lama makin bertambah besar. Ruangan perwira di sebelahnya diberikan juga kepada pangeran. Benar, sebagai tahanan negara, pangeran tidak diizinkan untuk menulis surat, namun dia diperbolehkan menulis untuk kesenangan sendiri dan dengan buku-buku dan naskah-naskah Jawa yang disalinkan baginya atas biaya pemerintah. Putra sang raja, Pangeran Hendrik, juga mencatat bahwa Diponegoro menghabiskan banyak waktu dengan menyalin ayat-ayat Al-Quran dan menggambar yang merujuk pada minat pangeran pada gambar atau denah mistik daerah. Pada tahun 1838, pangeran mulai juga dengan menyusun dua naskah lain dengan aksara pegon berjudul Sejarah Ratu Tanah Jawa dan Hikayat Tanah Jawa. Ditulis dalam bahasa Jawa yang aneh dengan banyak kata-kata dan ungkapan-ungkapan Arab yang mengingatkan orang pada gaya surat-surat pribadi pangeran dan bukan pada irama sastra babat karyanya. Buku pertama, Sejarah Ratu Tanah Jawa, berkisah tentang sejarah Jawa dan legenda-legenda sejarah Jawa, mulai dari Nabi Adam hingga jatuhnya Majapahit sekitar tahun 1510-an dan kedatangan Islam. Jadi, buku ini tampaknya merupakan pendahuluan untuk survei sejarah pada bagian awal babat. Tidak seperti babat yang mengikuti alur kronologis secara ketat. Buku ini ditulis dengan gaya anekdot, dengan banyak menjelajahi topik-topik lain seperti wayang, pahlawan-pahlawan legendaris, dan tempat-tempat suci. Semua itu dibuat seolah-olah pangeran sedang bercakap-cakap dengan keluarganya dan menuliskan uraian panjang untuk memberi nasihat dan humor yang menyusul kemudian. Buku kedua, Hikayat Tanah Jawa, secara khusus mau mengatakan bahwa inilah buku yang disusun oleh Diponegoro yang mengacu pada dirinya sendiri lewat gelar-gelarnya di masa Perang Jawa. Isinya seputar pemahaman pangeran tentang Islam, pengalaman-pengalaman religiusnya, doa-doa sufi, dan berbagai teknik meditasi serta denah-denah mistik daerah untuk menyebut kata-kata Arab dan latihan pernapasan saat berzikir. Seluruh rangkaian buku ini mengingatkan pembaca pada tuntunan ramalan Jawa atau primbon. Pada Januari 1844, Diponegoro meminta kepada gubernur sejumlah teks Jawa untuk keperluan pendidikan bagi 6 anaknya lelaki, yang 3 diantaranya
sudah memasuki usia akil balik. Dua buku diantaranya adalah Serat Menak dan Asmoro Supi. Kisah percintaan terkait dengan cerita Menak dan tema-tema Islam yang cukup kuat. Menggambarkan kehidupan Nabi, sepak terjang pamannya Amir Hamzah, dan keturunan imajiner Amir Hamzah, yakni Asmara Supi. Teks-teks ini sering dipelajari di pesantren-pesantren Jawa. Menanggapi permintaan ini, pemerintah Belanda berpikiran, mengapa mereka harus membantu Diponegoro untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim yang taat. Maka Serat Menak dicoret dari daftar yang harus disalin di Keraton Surakarta dengan alasan tidak ada ongkos biaya. Yang lain dikirim pada antara tahun 1846 sampai 1847. Dalam dekade terakhir hidupnya, Pangeran mulai mempersiapkan saat kematiannya dengan apa yang dalam tradisi mistik Satoriyah dikenal dengan istilah pelawanganing pati atau membuka pintu gerbang kematian. Pada akhir 1848, ia meminta pada gubernur agar diizinkan bertemu lagi dengan kedua putranya, Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raib, yang telah diasingkan ke Ambon tahun 1840 bersama saudara mereka yang sakit jiwa, Pangeran Diponingrat. Ia juga mencemaskan nasib putra tertuanya, Pangeran Diponegoro II, yang keberadaannya dalam pengasingan di Sumeneb belum dia ketahui. Sekalipun otoritas Belanda mengakomodasi sejumlah keperluan pangeran dengan menaikkan tunjangan bulanan dan memperluas ruangan tempat tinggal di benteng, namun mereka tidak berminat meluluskan permintaan bekas pemimpin Perang Jawa ini untuk berkumpul kembali dengan anak cucunya yang juga diasingkan itu. Mereka barangkali malah ingin agar Diponegoro tidak sampai tahu tentang tragedi yang menimpa keluarganya, termasuk kematian putranya nomor 2 termuda, Raden Mas Jonet, karena berselisih dan berkelahi dengan seorang perwira Belanda di Yogyakarta pada April 1837. Perihal pengasingan putra-putranya yang lain, yang mengakibatkan setidaknya seorang dari mereka jadi gila. Perlakuan buruk terhadap dua putrinya oleh bekas panglima tentaranya, Basah Mertonegoro, dan perubahan kawasan Tegal Rejo menjadi lahan rumput bagi makanan kuda-kuda milik Residen Yogyakarta. Akhir Juni 1849, ketika orang mungkin mengharapkan nama Diponegoro tak lagi menimbulkan rasa takut di kalangan pemerintah Belanda, salah satu saudaranya, Pangeran Aryo Ronggo, diasingkan juga ke Ternate untuk kejahatan yang sepele, menjalin kontak dengan kaum alim ulama, dengan berperilaku sebagai muslim yang saleh dan menyebut kakaknya sebagai Sultan Eru Cokro yang kepadanya ia siap mengorbankan diri. Hanya sejauh itulah janji Van den Bosch untuk menjaga keluarga Diponegoro. Demikianlah sisa-sisa terakhir keluarga Trah Diponegaran dienyahkan dari keraton. Bahkan nama kepangeranan pemimpin Perang Jawa itu telah menjadi hal terlarang yang tidak boleh lagi diberikan kepada semua anggota keluarga kerajaan di Jawa Tengah bagian selatan pasca 1830. Dalam bulan-bulan tersebut, ketika Diponegoro seperti hendak berpamitan dengan anak-anaknya, sepucuk surat tiba-tiba datang dari langit. Rupanya surat dari ibunya yang sudah berusia lanjut, Raden Ayu Mangkorowati. Kedatangan surat ini membuat Diponegoro sangat gembira dan berusaha berkomunikasi langsung dengan Gubernur Celebes de Perez
Ia ingin mengatakan bahwa kerinduannya yang terbesar adalah melewatkan sisa-sisa hari bersama orang tua di sampingnya. Bagaimana dapat diperoleh izin agar sang ibu bisa bergabung ke Makassar? Sebagai langkah praktis, pangeran mengusulkan agar sang ibunda menumpang saja kapal uap yang hanya 5 hari perjalanan dari Semarang sehingga terhindar dari pelayaran yang sangat menyiksa seperti yang dialaminya dulu di kapal Pollux dan Circe. Salah seorang kawan perang yang sangat setia, bekas komandan tentaranya di Bagelen, Basah Kerto Pengalasan, yang kemudian menetap di Semarang, diharapkan dapat menemani. Dalam gambaran hati orang pengasingan yang pilu ditikam rindu tak tertahan, pangeran menulis pada ibunya bahwa sejak itu sampai kapanpun ia dan anak-anaknya akan selalu menaiki tangga ke atas loteng untuk melihat ke pelabuhan. Siapa tahu sang ibunda datang dengan kapal uap yang rutin dan datang bersandar di Teluk Makassar. Datanglah segera adalah pesan implisitnya. Tetapi jika tidak bisa datang, tidak menjadi apa. Karena kita berdua adalah teman. Pada akhirnya, Mangkorawati yang usianya sudah hampir 80 tahun dan menderita sakit tua, merasa tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Sebagai gantinya, sang ibu mengirim surat balik yang isinya mengatakan bahwa kerinduan terbesarnya adalah mereka berdua dapat tetap diberi kesehatan dan kewarasan, wilujeng, hingga akhirnya nanti bertemu kembali di akhirat. Ibu dan anak ini kemudian meninggal dunia dalam jarak waktu 2 tahun lebih sedikit. 7 Oktober 1852 dan 8 Januari 1855. Pada awal Maret 1849, sekitar 4 bulan setelah pertemuan terakhir di Ponegoro dengan De Peres, tragedi kembali menimpa putra kedua di Ponegoro yang berusia 14 tahun, Raden Mas Sarkomo, meninggal setelah sakit beberapa waktu. Ia dimakamkan di sebidang tanah kecil milik pemerintah Belanda di Kampung Melayu. Peristiwa duka ini langsung membuat pangeran berpikir sejenak agak jauh. Sekarang, saat sudah berusia kepala 6, tubuhnya kian lemah oleh penderitaan dan hidup melarat di hutan pada akhir perang. Rasanya tinggal menghitung bulan. Ia kemudian mengatakan kepada pengganti De Peres, Gubernur Celebes Peter Frederik, bahwa rencana-rencana ke depan harus dilakukan terhadap diri dan keluarganya. Termasuk di sini memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah, menyiapkan di samping pusara itu makam untuk dirinya, membuatkan rumah bagi istri dan anak-anak serta para pembantu. Berikut sebuah masjid kecil sehingga ia dapat lebih menikmati kebebasan di sisa hidupnya. Sekalipun ia tidak diizinkan meninggalkan benteng, sebuah kediaman yang layak tetap perlu disiapkan bagi istri dan keluarganya yang masih akan hidup di Makassar setelah wafatnya. Di samping terbukti mampu mengatur keuangan, pangeran mampu melakukan pendekatan persuasif kepada pejabat Belanda demi memberi jaminan masa depan bagi keluarga andaikan saatnya telah tiba. Dalam sebuah surat rahasia Residen Yogyakarta Baron A.H.W. de Kock yang melampirkan surat Mangkorawati dengan kuat mengusulkan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rohisen agar tidak mengizinkan Diponegoro tinggal di luar Fort Rotterdam. Dalam pandangannya, situasi politik di Keraton Yogyakarta masih sangat rawan dan ada kekhawatiran bahwa pangeran akan coba melarikan diri mengingat Makassar sudah menjadi pelabuhan bebas. Maka begitulah apa yang akhirnya diputuskan. Pada 11 Mei 1849,
Gubernur Jenderal di Batavia melayangkan surat rahasia yang memerintahkan bahwa Diponegoro harus tetap menghabiskan sisa hidupnya di dalam tembok benteng Spearman. Selain kondisi keuangan sang pangeran yang menjadi topik hangat dalam surat-surat itu, pada awal tahun 1850-an, tidak ada hal-hal lain yang menyebut-nyebut perihal bekas pemimpin Perang Jawa ini dalam catatan arsip kolonial. Tidak ada. Hingga sampailah pada pagi hari, Senin, 8 Januari 1855. Para petugas Belanda di benteng Rotterdam dibangunkan dini dari tidur mereka oleh berita duka. Pangeran telah wafat. Persis setelah matahari terbit, pukul 6.30 pagi. Hampir bersamaan waktunya dengan 70 tahun silam, ketika lengkingan tangis bayi pangeran pertama kali di dunia sebelum waktu sahur tiba di Keputren Keraton Yogya. Surat sertifikat kematian Diponegoro menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah kondisi fisik yang terus menurun lantaran usia lanjut. Keluarganya diberi tunjangan pemakaman, dan pada petang di hari yang sama, jenazah pangeran dikebumikan di Kampung Melayu bersama dengan keris pusakanya, Kanjeng Kiai Bondoyudo. Menurut catatan berita yang muncul sebulan kemudian di Java's Koran, yang kemudian diteruskan dalam siaran pers Belanda, upacara penguburan itu dilaksanakan dengan hak-hak penuh menurut agama Islam dan dengan penghormatan yang pantas sesuai martabatnya yang terlahir sebagai bangsawan dan sesuai dengan keinginan almarhum agar ia dimakamkan dekat pusara putra keduanya, Sarkumo. 7 hari setelah Diponegoro wafat, istri dan anak-anaknya bertemu dengan Gubernur Celebes van der Hart dan menyatakan bahwa mereka ingin tinggal di Makassar agar tetap dekat dengan makam almarhum. Sangat beruntung mereka berpikir seperti itu, karena tak lama kemudian datang perintah dari pemerintah Hindia Belanda bahwa mereka dalam keadaan apapun tidak diizinkan untuk kembali ke tanah Jawa. Van der Hart khawatir bahwa keturunan pangeran yang laki-laki, terutama putra tertuanya di pengasingan yang sangat berbakat itu, Raden Maskindar, dapat membangun titik-titik pemberontakan baru jika diizinkan pulang. Di Makassar, terlepas dari hubungan-hubungan keagamaan yang sudah terjalin, mereka tidak mendapat ruang untuk melakukan peran yang berarti di kalangan penduduk setempat. Pada 10 Mei 1855, Gubernur Jenderal A.J. Duymaer van Twist mengeluarkan dekrit rahasia di Dewan Hindia yang memerintahkan istri dan anak-anak Diponegoro juga diperlakukan sebagai tahanan asing dan harus dibatasi ruang geraknya di Makassar saja. Akan tetapi, mereka tetap diizinkan untuk menerima tunjangan tahunan pangeran sebesar 6.000 gulden yang akan terus dibayarkan oleh Keraton Yogya, dan mereka juga diizinkan hidup dengan bebas di kota itu, tempat di mana tempat tinggal akan dibangun untuk mereka. Sebelum tewas dibunuh oleh pelayannya pada akhir Mei 1855, Van der Hart telah merekomendasikan bahwa keluarga pangeran diberi lahan yang cukup luas agar dapat ditanami pohon buah-buahan dan sawah, dengan pertimbangan bahwa jika putra-putri pangeran nantinya mendapat pekerjaan yang baik, mereka mampu menyalurkan energi mereka secara lebih baik dan memasuki hidup perkawinan yang baik, apakah dengan orang Makassar setempat atau dengan orang Jawa yang berdomisili di Makassar, tidak disebutkan. Dan dengan demikian, mereka tidak mudah terlibat dalam gerakan-gerakan anti Belanda. Akhirnya, keluarga pangeran berhasil mendapat sebidang lahan seluas 1 hektar
yang letaknya persis bersebelahan dengan makam Diponegoro dan putranya. Lahan itu dianggap cukup luas untuk dijadikan kebun buah-buahan, sawah, serta sebagai tempat membangun rumah gaya Belanda yang sederhana. Hal ini sejalan dengan apa yang diminta oleh pangeran pada saat pertama kali ia beraudiensi dengan Gubernur Frederik pada Maret 1849. Dan ke tempat inilah keluarganya dan para pembantu rumah pindah setelah pangeran wafat. Bangunan rumah itu berdiri hingga tahun 2000, sampai saat seorang pengusaha lokal keturunan Tionghoa membeli dan kemudian menghancurkannya. Setelah Raden Ayu Retnoningsih menyusul wafat pada tahun 1885, makam Diponegoro dan putranya dipindahkan ke makam umum Kampung Melayu yang baru saja dibuka di antara Jalan Andalas dan Jalan Irian sekarang, yang tidak jauh jaraknya dengan rumah keluarga. Sebuah petak lahan pemakaman pribadi yang ditandai pagar tembok rendah dibangun tersendiri di bagian tengah pemakaman umum itu, khusus untuk keluarga Diponegoro. Di sana, 2 makam berplester putih dibangun bagi sang pangeran dan istrinya. Dikenal sebagai Kaburan Sultan Jawa. Areal sekitar makam kembar itu selanjutnya menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi keturunan pangeran yang lahir di Makassar. Ketika almarhum Pangeran Diponegoro mulai dihormati di Makassar dan lebih luas lagi di Hindia Belanda, di kalangan nasionalis dan juga komunis, keluarga pangeran terlihat tidak mampu melihara makam dan mengembangkan tanah perkebunan itu mengingat sarana yang sangat terbatas. Sepanjang sisa abad setelah pangeran wafat, sebagian besar kebun dan sawah terpaksa dijual. Sebuah laporan di akhir tahun 1920-an mengisahkan tentang pemakaman itu yang sungguh tak terurus. Bagaikan tumpukan batu-batu kotor berlumut, pagar tembok rendah yang putih kusam retak-retak, dan sisa tanaman yang telah membusuk. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, tempat itu dihormati secara nasional. Pada bulan Januari 1955, saat peringatan 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro dirayakan secara lebih meriah, situs makamnya dipugar oleh para pejabat setempat dan pidato peringatan disampaikan di Jakarta oleh Presiden Soekarno dan 2 menteri kabinetnya. Akhirnya, pada 10 November 1973, di era Orde Baru Soeharto, Pangeran Diponegoro resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Roda sejarah telah berputar selingkaran penuh. Tahanan negara di Fort Rotterdam yang paling ditakuti Belanda itu kini telah menjadi pahlawan paripurna untuk bangsa dan negara Indonesia modern. Diponegoro, tokoh yang saleh, yang kepadanya ramalan Parangkusumo telah diperingati bahwa dia hanya akan terbilang di antara para leluhur, meski hanya sebentar. Kini telah diabadikan dalam jajaran para pahlawan nasional, sebuah negeri yang tidak pernah ia impikan selama hidupnya. Perubahan-perubahan sejarah jarang yang terjadi seaneh ini. Dan kita masuk ke bagian paling akhir dari ujung buku ini. Simpulan. Benarlah kata pepatah yang tak dapat disangka lagi, bahwa manusia, baik pria maupun wanita, dibentuk oleh zaman mereka. Diponegoro tidak terkecuali. Lahir dalam tatanan lama yang tampaknya sudah tak dapat bergerak lagi di wilayah kerajaan di abad ke-18 akhir. Ia wafat di puncak kejayaan era kolonial ketika kapal-kapal uap mulai menjelajahi rute-rute pelayaran antar pulau dan pelabuhan-pelabuhan bebas yang menggantikan monopoli perusahaan dagang Belanda. Inilah era di mana Belanda meraup untung besar yang tak terbayangkan sebelumnya akhir sistem tanam paksa
dengan mengorbankan para petani penggarap Jawa, dan suatu era di mana satu-satunya percakapan dalam masyarakat Hindia tidak bisa lain kecuali dalam kata-kata Raden Saleh, kopi dan gula, gula dan kopi. Lalu, apa artinya dan bobot nilai seorang pangeran yang akrab dengan dunia mistik dalam pandangan dunia yang semacam ini? Tampaknya tidak begitu berharga bagi pemerintah Belanda ditinjau dari catatan obituari yang dipublikasikan dalam koran-koran kolonial dan nasional mereka. Tetapi bagi orang Jawa, apakah yang dibuat Diponegoro itu masih bermakna? Ia jelas tokoh penting dalam sejarah Jawa modern. Waktu wafatnya persis di tengah-tengah antara perjanjian Chianti tahun 1755 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Seberapa besar arti pentingnya karena tindakan-tindakannya sendiri dan seberapa besar karena kurun waktu dia hidup. Apa yang terjadi seandainya ia terlahir seabad lebih cepat tahun 1685 atau seabad lebih lambat tahun 1885? Pada yang pertama, akan menempatkannya pada masa Kartasura, yang jika ia tetap hidup dan tidak diracuni, mungkin kita akan melihatnya sebagai salah satu tokoh terkemuka di era Pakubuwono II. Dengan tulisan-tulisan sastra Islam Jawa yang diinspirasikan oleh kaum sufi yang digemari kaum elit istana. Bila ia lahir satu abad sesudahnya, hal itu akan menempatkan pangeran di jantung generasi pendiri Gerakan Nasional Indonesia dengan tokoh-tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Raden Mas Sutomo, dan Ki Hajar Dewantoro sebagai orang yang langsung sezaman dengan dia. Lantas mengingat kemampuan pribadinya, imannya yang berakar kuat, dan kepiawaiannya dalam mengatur keuangan dan administrasi pemerintahan, serta perhatiannya akan dunia modern, bisa saja pangeran mengukir namanya lewat jabatan tertentu dalam Indonesia modern. Namun, tidak jelas apakah ia akan tampil sebagai sosok yang sepenting dirinya dalam Perang Jawa. Dengan demikian, untuk mengerti hidup Diponegoro, epos yang luar biasa yang membentuk hidupnya sangat penting untuk dipahami. Pengalamannya menegaskan kembali kebenaran diktum Karl Popper bahwa sejarah adalah soal pertarungan antara manusia dengan dunia ide-ide, tidak hanya soal kecukupan materi hidup mereka. Andai kata tidak ada kekerasan menimpa keraton-keraton di Jawa Tengah bagian selatan oleh Dendles dan Raffles selama 4 tahun antara 1808 sampai 1812 yang merobek-robek jantung keraton Yogya, kita dapat membayangkan Diponegoro hidup tenang tanpa banyak dikenal di Tegalrejo yang tekun melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan meninggal di tengah abad itu sebagai seorang pangeran santri yang aneh yang menjadi duri dalam daging bagi kaum aristokrat Yogya yang lalai beribadah dan pemerintah Hindia Belanda yang kafir. Fakta bahwa nama pangeran tak pernah disebut-sebut dalam laporan Inggris antara 1811 sampai 1816, periode ketika ia diandaikan menjadi penasihat kunci ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, dan mentor bagi adiknya, Sultan Hamengkubuwono IV, mengindikasikan bahwa ia bukanlah tokoh yang amat tersohor dalam kehidupan politik kesultanan, sebagaimana yang ia coba gambarkan dalam babat. Nahuis mungkin lebih tepat dalam memberikan penilaian saat menggambarkan bahwa pangeran dan pamannya Mangkubumi di awal tahun 1820-an adalah orang-orang yang berdiri cukup netral dan secara umum dianggap sebagai orang yang baik-baik saja tanpa sedikit pun ambisi. Krisis agraria antara tahun 1823 sampai 1825 dan perilaku yang tak bermoral para pejabat Belanda di Yogyakarta dalam tahun-tahun menjelang Perang Jawa mengubah segalanya. Karena begitu ditempa oleh peran kepemimpinan, Diponegoro membawa dalam dirinya suatu kompetensi dan daya tarik karismatik yang lebih besar daripada
dari mbah buyutnya Mangkubumi. Sebagai muslim yang taat, ia menjadi personifikasi sintetis mistik Jawa. Seorang muslim Jawa tidak melihat ada masalah bila harus berhubungan Dewi Laut Selatan, berziarah ke tempat-tempat suci yang berhubungan dengan penguasa dan penjaga dunia roh halus di Jawa, atau minum anggur manis di Tanjung Harapan. Di bawah bayang-bayang pengaruh Sultan Agung, Diponegoro berjuang merestorasi cita-cita masyarakat Jawa masa silam dan menegakkan tatanan moral baru yang didasarkan pada ajaran Islam, di mana hukum Islam akan dijunjung tinggi. Inilah dasar dari daya tarik populisnya bagi komunitas agama dan perannya yang penting di masa depan. Gayanya yang sintetis mistik kebatinan Jawa merupakan salah satu bentuk aliran kesalian Islam yang penting dalam masyarakat Jawa pasca 1830. Tuntutannya untuk berbusana, berbahasa, dan beretika Jawa juga menampilkan diri pangeran dalam peran sebagai seorang nasionalis proto-Jawa. Dialah sosok yang tepat dengan kata-kata Engelhardt. Dalam segala hal, dia orang Jawa dan mengikuti adat istiadat Jawa. Namun, hal ini tidak usah dilebih-lebihkan. Tidak ada petunjuk bahwa pangeran punya pemikiran tentang kemerdekaan nasional. Bahkan untuk daerah asalnya Jawa. Diperlukan 1 abad berlalu sebelum pemikiran-pemikiran semacam ini muncul dan diterima luas di kalangan elit bangsa Indonesia. Apa yang paling dapat dipahami oleh Diponegoro hanyalah kembali ke status quo abad ke-17. Sebuah era ketika Belanda hanya diperbolehkan berkeliaran di pantai utara Jawa sebagai pedagang dan dijauhkan untuk dapat terlihat langsung secara politik dalam urusan dan persoalan keraton-keraton di Jawa Tengah bagian selatan. Tuntutan Diponegoro agar Belanda membayar sesuai harga pasar bagi produk-produk orang Jawa dan kontrak-kontrak sewa tanah merupakan pandangan ke masa depan yang tajam, mengingat dampak sistem tanam paksa Van den Bosch. Bahwa hal ini adalah mimpi yang mustahil sudah jelas dengan sendirinya. Terlepas dari rawannya masa transisi di negeri Belanda antara tahun 1785 sampai 1813 dari republik kaum aristokrat menuju monarki konstitusional dan negara bangsa, tidak ada kemungkinan bagi Belanda untuk mundur lagi ke era kolonial. Tangan besi Dauntless dan arogansi Inggris yang tak tertahankan itu sudah merupakan bukti yang cukup bahwa suatu bentuk baru kekuatan Eropa sedang diterapkan pada urusan-urusan kolonial. Belenggu Prometheus Eropa telah dilepaskan. Pentingnya Jawa bagi ekonomi di negeri Belanda pasca 1830 menjadi alasan yang kuat bahwa keluarnya Belanda dari tanah Jawa bukanlah pilihan. Bagi Diponegoro, hal ini berarti ditangkap dan diasingkan. Suatu pengasingan akibat ketakutan Belanda yang diperkuat oleh pemberontakan Belgia, yang mengajarkan untuk memberlakukan aturan pengawasan lebih ketat, yang menjadikan pangeran dan keluarganya tetap sebagai tahanan di Fort Rotterdam. Kematiannya yang menyedihkan di Fort Rotterdam persis menunjuk pada tragedi kemanusiaan di jantung kisah ini. Kesia-siaan hidup, penderitaan sebuah keluarga, hancurnya sebuah masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Van den Bosch boleh saja menyelamatkan negeri Belanda, tetapi membawa malapetaka bagi orang Jawa. Setelah 1830, lahirlah sebuah dunia baru. Inilah titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah kolonial. Namun perubahan itu juga memakan biaya yang tak terbayangkan besarnya. Itulah akhir dari buku. Sebenarnya masih ada beberapa lampiran, tapi saya pikir nggak perlu saya bacakan.
lebih ke surat-surat dan percakapan. Mau tahu. Asik sih. Tapi minggu depan aja ya. Oke, saya sapa dulu deh yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Mas Paijo di Comal. Oke, absen aja. Abbas di Comal juga biasa kuliah sejarah nih, berusaha menyerap kuliah yang sangat inspiratif. Oh, Takim juga di Ambo Kembang yang lagi ngebut ya. Hati-hati kalau ngebut, inget rem ya. Jangan gaspol ya. Oke, itu dulu serbuk untuk malam hari ini. Menyisakan lampiran-lampiran perlu nggak saya bacakan? Untuk bagian lampiran-lampiran ini. Oh, ada yang gabung lewat telepon. Oke deh, saya sapa. Ya. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Hai Mbak Rina. Hai juga Kang Ribut. Gimana kabar Gimana Mbak punya Rina? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Rina? Acaranya apa sih ini Mas? Ini acaranya serbuk Senin berbuku. Jadi saya bacain buku ya. Ini bukunya baru selesai. Bukunya setebal 464 halaman. Ini baru selesai bab terakhir. Judulnya apa ini? Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro, karya dari Peter Carey. Itu. Pangeran Diponegoro Iya. yang dulu ya. Iya, ini lanjutan dari yang kemarin-kemarin kan, ini belum selesai, jadi ini baru selesai pembacaannya. Iya. Pangeran Diponegoro kan ikut perang yang membela apa ya, yang perang agama ya. Perang agama gimana maksudnya? Dulu Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya, yang ikut yang pakai bambu runcing itu ya. Ya. Aku nggak denger temanya tadi. Ya. Oke, ya. Ya, pakai bambu runcing itu teknik ketika perang di hutan, ketika di hutan-hutan. Gitu. Iya, aku dengernya kayak gitu dulu, kayak Pangeran Diponegoro kan perang pakai bambu runcing kan. Dengernya kayak begitu. Kalau minta lagu boleh? Lagu apa? Ini pop apa dangdut Pop apa yang lagu? tahun 2006 sampai 2015 ya. Kayak grup band ya gitu. Mau grup band, mau mini band, mau band-bandan, mau blue band, ya, terserah. Aku enggak band itu aja, Mahadewi aja. Satu-satunya cinta. Mahadewi ya, oke, siap. Iya. Aku tadi baru nyetel, Mas Ribut lagi baca tadi yang WA. Tadi nggak dengar dari pertamanya. Oh gitu, nggak apa-apa, aman. Iya. Aman kok Pantar Bola. Aman kan? Hujan nggak di situ? Aman. Hujan iya, nggak? tadi sempat gerimis sedikit. Iya. Sehat selalu ya, Kang Ribut, bareng keluarga ya. Oke. Iya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina ya. Di Bantar Bolang ya. Ipin di Talun juga ikutan gabung via WA. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam, akhirnya paripurna bukunya. Ke depan bahas sejarah Perang Dunia Pertama kalau bisa Mas. Ada bukunya nggak? Aku minta rekomendasi bukunya. Karena buku-buku nggak cuman Perang Dunia Pertama ya, buku Diponegoro aja banyak sebenarnya. Mau buku yang mana gitu ya. Kalau buku tentang Perang Dunia Pertama,
Ada sih buku perang salib itu tebel banget. Wah, ribuan halaman. Wah, itu mungkin bisa 1 tahun kayaknya ya. Ini aja berapa bulan ya? Dari bulan Juni deh kayaknya yang edisi buku takdir ini kayaknya. Bentar aku coba telusur dulu dari kapan ini mulai buku takdir itu. Kayaknya sih bulan-bulan Juni, benar. Mm-mm. Mhm. Gitu ya. Bentar deh, baca dulu. Ke depan bahas sejarah Perang Dunia Pertama kalau bisa, terus kemudian atau sejarah berjalannya Perang Salib atau meletusnya Perang Dunia II. Terima kasih. Wah, Mas Seno sebelah di depan ya ikutan nyimak juga ya. Tadi apa sih tadi Mahadewi ya? Mbak Rina mintanya Mahadewi. Oke deh. Ini deh. Oke. Dan dengan berakhirnya pembacaan buku tadi, berakhir juga untuk sesi kali ini, serbuk. Minggu depan kira-kira buku apa nih yang harus saya hadirkan? Saya masih ada beberapa buku yang pengen saya hadirkan juga. Apa ya? Nanti deh. Nanti aja ya. Idris di Watu Payung ke sesi. Apa? Buku ini nanya buku apa nih? Buku takdir. Takdir riwayat Pangeran Diponegoro. Ini saya beli itu tahun berapa ya? Biasanya aku kalau beli buku itu saya tulisin tahunnya berapa. Bentar. Aduh kok nggak ada. Aku lupa. Saya nggak tahu ya apakah masih ada cetakan lagi ya, dicetak lagi buku ini. Tapi pada saat saya beli ini, saya belinya di Semarang ya. Buku Lord of the Ring. Ya, itu kan novel ya. Oke deh. Oke deh. Sampai segitu dulu ya. Kalau buku ini nggak tahu ya apakah masih dijual di toko buku. Coba deh di Gramedia Semarang. Saya dulu kalau beli buku di Semarang sih, di sini susah cari buku, nggak ada toko buku. Toko buku aja bukunya terbatas. Gimana mau maju? Oke, thank you, terima kasih. Nanti ketemu lagi jam 10 malam di Wedangan ya.